Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Nur Afika Sari, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Tulungagung. Hari ini saya tidak sendiri, saya didampingi oleh ibu pengajar praktik saya, Ibu Kusmidi. Selamat pagi Bu Kus. Selamat pagi. Terima kasih Bu Kus. Saya juga didampingi oleh rekan saya, yaitu Ustazah Dini Darmayanti. Terima kasih Ustazah Dini. Bagaimana Ustazah kabarnya? Alhamdulillah baik. Bu Kus, saya mohon izin untuk melakukan percakapan pasca observasi sekarang juga ya Bu Kus ya. Siap, terima kasih Bu Kus ini. Assalamualaikum Ustazah Dini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik ya Ustaz ya kabarnya hari ini. Luar biasa. Ya. Sudah seperti yang sudah kita sepakati kemarin bahwasanya setelah kita melakukan observasi proses belajar dan panjenengan di kelas kemarin, alhamdulillah sampun berjalan dengan baik ya Ustazah ya. Nah, kita sekarang ini akan melakukan sesi percakapan pasca observasi nih Ustazah. Nah, kira-kira Ustazah bagaimana perasaan panjenengan ketika sudah melakukan observasi kemarin kaitannya dengan supervisi ya Ustazah ya harinya gimana? Alhamdulillah perasaannya senang ya Us dan juga lega. Lega sekali ya Ustazah. Gitu. Terasa terhormat sekali ya Us ya. Kemarin juga dipilih untuk kelas saya di observasi. Terus sangat terhormat sekali. Terima kasih banyak. Semoga kedepannya juga bisa memberikan dampak yang positif juga untuk saya dan untuk anak-anak. Oke, Ustazah, boleh diceritakan kembali Ustazah untuk area pengembangan yang kemarin ingin dicapai kemarin gimana Ustazah progresnya setelah dilaksanakan proses pembelajaran di kelas kemarin? Ya, untuk area pengembangan kita kan ada 3 dimensi ya Us yang kita pilih kemarin. Beriman kita kepada Tuhan Maha Esa dan Bapak Mulia, kita ingin kembangkan di kemampuan anak dalam merawat diri secara fisik, mental, dan spiritual. Yang kita kerujukan lagi di tujuan proyeknya yaitu anak dapat memahami bahwa tidak membahas nasi itu salah satu bentuk ikhtiar menjaga kesehatan dan bersyukur pada Tuhan. Kemudian dimensi gotong royongnya yang ingin kita kembangkan adalah anak mampu bekerja sama. Ya, outputnya nanti anak dapat menjalin kerjasama dengan teman dan dirinya untuk melaksanakan proyek. Kemudian untuk perilaku kritis yang ingin kita kembangkan adalah kemampuan anak dalam mengidentifikasi, mengklarifikasi, dan mengolah informasi dan gagasan. Tujuannya anak dapat mengidentifikasi, mengolah informasi secara sederhana ketika anak melakukan kegiatan. Jadi ada 3 area yang ingin dikembangkan ya Ustazah kemarin ya. Oke, menurut Ustazah sejauh mana Ustazah perkembangan dari area ini? Ada 3 dimensi tadi ya. Apakah sudah sesuai dengan harapan panjenengan atau apakah masih ada yang perlu diperbaiki atau yang masih kurang gitu? Alhamdulillah ya Us ya, ketika kemarin melaksanakan kegiatan tersebut saya rasa cukup memuaskan ya untuk anak-anak. Artinya untuk dimensi dan juga tujuan proyeknya seperti anak tidak mubazir, jadi kita makan siang pada hari itu alhamdulillah anak sudah bisa menangkan nasinya sendiri, anak sudah bertanggung jawab untuk apa yang sudah dia takar itu dihabiskan begitu. Untuk kerjasamanya juga kemarin menangkap nasi juga anak-anak bisa bekerja sama dengan teman-temannya. Kemudian untuk kemampuan mengidentifikasi informasi, ketika kegiatan diskusi anak-anak ini terlihat antusias ya untuk menjawab pertanyaan saya gitu. Ketika mengamati proses memasak itu saya rasa cukup memuaskan, tapi ada beberapa hal yang perlu saya perbaiki dan saja. Gitu sih Us. Seperti misalkan ketika bekerja sama kan kemarin kita bentuk kelompok itu pembagian tugasnya dari mereka anak-anak belum leluasa untuk aku tugasnya yang mencuci beras, terus ini tugasnya jadi sama-sama berebut gitu. Mungkin antusiasnya anak ya, yang itu saya rasa ini anak perlu kita bimbing lagi di bagian itunya. Itu sih Us ya bisa jadi mungkin itu ya untuk sosial emosionalnya juga ya tadi karena kan memang untuk kelompok itu kan harus secara bergiliran atau bagaimana ya. Kemarin mungkin kendalanya adalah ada anak yang mungkin masih suka berebut temannya itu. Nah Ustazah dengan kendala yang sudah panjenengan sebutkan tadi kira-kira mengapa Ustazah kok bisa ada kendala seperti itu? Mungkin kurang apanya? Oke.
saya tambahkan lagi ya, sebelumnya juga mengingat di kelas saya juga ada satu anak yang kemampuannya memang masih di bawah anak lain gitu, jadi sangat amat perlu bimbingan. Kemarin pada kegiatan memang kurang sekali kita ini ya gitu, dan ternyata teman-temannya juga kurang ngeh temannya itu perhatian juga ya, anak yang di ayu kita yang masih belum itu ya. Iya, jadi kan anak yang lain kan oke, kita buat ngasih barang-barang mungkin sudah bisa, tapi ternyata si anak ini kan iya, dan ketinggalan, dan teman-temannya yang lain itu kok nggak itu sih ada perhatian. Iya. Oke, ayo kita sama-sama yuk. Iya, gitu ya. betul. Itu usia yang agak ini ya, miris ya itu anak-anak OBG yang masih Gitu, belum. Dan ternyata juga pas prakteknya masih ada yang itu tadi berebut juga. Nah, sadar kira-kira bagaimana cara mengatasinya, sadar kalau dari manajemen? Iya, harusnya memang sebelum proyek itu saya infokan ke anak-anak, saya tugaskan ke anak-anak, harusnya saya bisa memberikan pengarahan kepada anak-anak. Itu kalau dulu Iya, betul. Itu yang saya sadari memang kurang saya lakukan di awal sebelum proyek itu saya tugaskan ke anak-anak. Itu sih seharusnya memang anak-anak sudah berunding dulu. Kita kasih anak-anak berunding, kita pembagian tugas. Mengingatkan juga kan cuma satu kelompoknya, alat-alatnya kan nggak banyak gitu. Coba gimana ya solusinya, harusnya saya bisa bagi sama ya. Iya, betul itu. Terus biarkan anak-anak coba menyelesaikannya bagaimana gitu. Misalkan siapa yang mencuci beras nanti kalian, nanti siapa yang masukkan berasnya ke magicom dan sebagainya, harusnya itu dulu yang diselesaikan baru itu praktek. Iya, itu yang kemarin ini sih Oke, soalnya ini sudah alhamdulillah sudah ketemu nih, sadar hambatannya seperti apa, Iya, kemudian betul. cara penyelesaiannya sadar juga sudah ada. Iya, sama yang anak yang masih itu ya, kurang itu memang sangat perlu bimbingan ya. Mungkin kalau di prolognya mungkin nanti ini ada temanmu, ayo diajak, mungkin seperti itu seharusnya. Dan harus tetap pendampingan saya sih kemarin itu harusnya seperti itu. Harusnya lebih banyak anak-anak kan saya just lepaskan gitu dari informasi yang ada pada di sini, coba anak-anak praktek sendiri. Kira-kira kan sudah ketemu nih cara penyelesaiannya ya, kira-kira mau diterapkan mungkin proses berikutnya atau bagaimana? Iya kedepannya juga ingin saya kembangkan lagi ya. Kemarin itu mengingat ini kok masih berikut gini kemarin itu kan masih dalam proyek P5 ya. Kemarin anak-anak buat produk dari sisa nasi. Jadi kalau ada sisa nasi di rumah itu gimana anak itu supaya tidak dibuang gitu loh. Kemarin kita buat dimanfaatkan kemarin kita buat karak, terus anak-anak buat brokoli. Nah itu akhirnya saya perbaiki lagi di hari itu untuk pembagian job desk-nya itu sudah mulai ketata sih anak-anak. Siap-siap Ustazah. Nah, kira-kira Ustazah sudah alhamdulillah sudah ketemu nih solusinya, dan nanti insya Allah panjenengan juga akan memperbaiki ya kedepannya bagaimana untuk lebih anak-anak itu bisa lebih tertata itu. Nah, alhamdulillah Ustazah, ini yang terakhir Ustazah, kira-kira dari panjenengan ini apa saja sih hal-hal yang jenengan dapatkan dari percakapan kita pada pagi ini? Alhamdulillah ya, saya juga bisa berefleksi ya terhadap cara saya mengajar, apa yang mungkin sudah baik dan bisa ditingkatkan lagi, diperbaiki lagi, dan apa yang kurang yang bisa saya koreksi lagi, saya cari jalan keluarnya dan cari solusinya dan coba saya terapkan lagi. Jadi saya bisa berefleksi. Bismillah. Ya, betul sekali. Sekarang memang refleksi itu penting ya. Tidak hanya untuk anak-anak, tetapi juga kita harus melihat dengan dirinya itu. Betul. Yang kurang kita apa sehingga anak-anak kok bisa seperti itu. Iya betul. Dan ya sadar ya. Insya Allah cukup demikian sadar. Semoga bermanfaat observasi kali ini. Mungkin kedepannya nanti bisa kita perbaiki. Iya seperti itu. Ya, terima kasih sadar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo saya berikan untuk kepada ibuku untuk umpan balik. Itu sendiri monggo. Baik, terima kasih atas waktunya menyampaikan balik. Saya lihat di sini dari percakapan panjenengan untuk melakukan baca observasi dari Ransel sudah memiliki alur untuk coachingnya ya, sehingga dimana yang diharapkan coach ini mampu memberikan pertanyaan yang membuat si coach mengeksplorasi jawabannya dan menyampaikan jawabannya itu secara gamblang. Kemudian juga ada alurnya sampai di mana kesepakatan yang dibuat setelah dapat
apa yang menjadi tantangannya. Kemudian si coach ini berhasil memberikan membuat dirinya sampai kepada tantangan yang sudah dihadapi, dan bagaimana beliaunya ini menindaklanjuti tantangan yang harusnya beliau penyelesaiannya gitu ya, penyelesaian dari tantangan tersebut. Nah, kemudian juga ada tanggung jawab yang diberikan oleh coach sendiri pada dirinya sendiri, apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Kemudian ada upaya untuk memperbaiki diri, tadi dari coach sudah menyampaikan itu. Berarti si coach ya sebagai JGP ya, Bu Nur ini sudah berhasil mengikuti alur coaching dengan Tirta ya, dengan sebaik-baiknya, dan membuat si coach ini mengeksplorasi jawabannya dan mencapai tanggung jawab yang harus dilaksanakan setelah mengikuti observasi. Terima kasih. Sama-sama Ibu Kusmini. Terima kasih Ibu Kusmini atas umpan baliknya. Insya Allah nanti kedepannya kalau misalnya ada yang kurang kita perbaiki lagi gitu ya, bisa ada Ibu baik dari coachnya ataupun saya sendiri sebagai coachnya. Terima kasih Saudari dan Bu Kusmini. Demikian kegiatan percakapan pasca observasi kita kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.